pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Gelombang tinggi akibat cuaca ekstrim menyebabkan banjirop melanda sejumlah perkampungan nelayan di Kota Mataram. Warga diimbau mengungsi untuk sementara. Masuk ke asrama santriwati, seekor biawak di Lombok Tengah dievakuasi petugas damkar. Menjadi penentu peringkat nasional, ratusan pembalap bersaing ketat pada kejuaraan Mandalika Racing Series 2025 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tingginya gelombang hingga 5 meter di perairan Selat Lombok menyebabkan banjirop di sejumlah perkampungan nelayan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Seperti warga di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro yang panik berlarian karena derasnya air laut yang masuk ke perkampungan mereka pada Jumat malam. Selain merendam sejumlah rumah, banjir juga menjebol sempadan pantai yang dibuat warga secara swadaya. Peristiwa itu juga membuat puluhan perahu nelayan rusak sehingga dibiarkan berserakan di pinggiran pantai. Meskipun telah diberi pembatas dengan karung berisi pasir, namun banjirop tetap masuk ke perkampungan dan menyebabkan amblesnya sejumlah ruas jalan desa. Awalnya dari jam 8 itu tapi tidak terlalu besar. Nah pas jam 11-12 itu dia besar gitu. Ombaknya Pak? Ya ombaknya. Ini yang rusak apa saja Pak ini? Tidak ada, sudah dari ini jalan ini sudah amblas ini kan. Kalau itu ada sekitar berapa meter itu yang amblas itu. Nah kalau ini kalau tidak ditanggulangi sama karung apa mungkin nanti amblas deh kalau ada gelombang lagi. Ini setiap tahun terjadi Pak? Iya setiap tahun, kadang-kadang bisa setahun 2 kali dia. Kalau bulan 11-12 itu biasanya angin gelombang besar. Merespon hal itu, pemerintah Kota Mataram telah meminta BPBD untuk membantu warga yang terdampak serta segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. Memang kan di penghujung tahun kita selalu menghadapi hal seperti ini. Pada saat yang sama juga angin laut, angin barat di bulan akhir tahun juga menimbulkan rop. Kemudian juga debit air sungai yang diakibatkan volume hujan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan banjir, tidak hanya di daerah pesisir, tapi juga di tengah kota juga. Selain mengimbau warga mewaspadai dampak musim penghujan, pemerintah Kota Mataram juga meminta warga yang berada di kawasan pesisir mengungsi untuk sementara waktu hingga gelombang surut. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Puluhan warga dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar menyegel sebuah tower operator telekomunikasi seluler yang berdiri di wilayah mereka pada Minggu pagi. Penyegelan dilakukan warga sebagai protes terhadap keberadaan tower yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga sekitar. Warga mengklaim sejak dibangun 24 tahun lalu, tower itu jarang dirawat oleh pemiliknya. Warga juga curiga keberadaan tower tersebut menyebabkan rusaknya alat elektronik dan meningkatnya kasus anak terlahir stunting di desa tersebut. Selain khawatir terhadap dampak kesehatan, warga juga khawatir dengan kondisi tower yang sudah berdiri puluhan tahun dan dapat roboh sewaktu-waktu. Tidak mengenakkan. Setiap hari kami rasakan selama tower ini berdiri di tempat kami, di RT kami ini lebih 20-an tahun. Jadi rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, kepanasan dan lain sebagainya tetap kami rasakan. Di samping juga efek-efek negatifnya yang kami rasakan selain rasa takut, ngeri tadi itu
juga dampaknya terhadap mungkin kena sama petir, kena sama apa yang kaitannya dengan radiasi dan juga kesehatan masyarakat dengan tower ya. 3 ini antara yang punya tanah kami surati, sudah 2 kali kami surati, tapi sampai saat ini belum ada hasil. Semua dari musyawarah yang 2 kali di kantor desa kita laksanakan. Semua undang-undang masyarakat sudah diterima dari tower. Tower pun sudah mendengar apa keluhan masyarakat. Jumat kemarin katanya yang terakhir, tapi sampai saat ini nggak ada. Hingga kini belum ada pihak perusahaan yang memberikan tanggapan terkait penyegelan tersebut. Warga berharap Pemda segera turun tangan untuk mengecek kelayakan dan keamanan tower tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Punya keluarga yang honor, kemudian sudah berkeluarga dirumahkan, bagaimana perasaan Bapak? Dengan semena-mena menginjak-injak harkat dan martabat kami. Tolong dievaluasi dan dikaji. Sejumlah warga dan aktivis di Kabupaten Lombok Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati pada Jumat lalu. Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan pemerintah daerah yang memutus kontrak ribuan tenaga honorer karena tidak lolos menjadi P3K paruh waktu. Selain membawa berbagai poster dan spanduk berisi kecaman, dalam orasinya massa juga mendesak Pemda menganulir kebijakan pemberhentian tenaga honorer. Tak hanya dinilai kurang adil, pemutusan kontrak honorer juga akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Massa mendesak agar Pemda mencari solusi yang lebih bijak agar nasib honorer menjadi jelas. Ya, kalau saya sebagaimana rujukan saya terhadap putusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 itu, yang artinya di sana tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan verifikasi dokumen untuk mengangkat P3K paruh waktu dan tidak memutus kontrak teman-teman honor ini. Karena dari sekian putusan Menpan RB itu tidak ada satupun yang mengatakan untuk pemutusan kontrak teman-teman honor. Sebelum membubarkan diri, massa berjanji akan mengawal kebijakan tersebut hingga nasib ribuan honorer tersebut mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pendapatan daerah dari retribusi pasar di Kabupaten Lombok Tengah masih jauh dari target memasuki trimester akhir bulan November 2025. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengonfirmasi realisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar masih jauh dari target atau kurang dari 50%. Dari data terakhir, capaian retribusi pasar hingga memasuki bulan November baru hanya mencapai 1,7 miliar rupiah dari target 4,5 miliar rupiah per tahun. Selain belum optimalnya penagihan, rendahnya retribusi juga diduga disebabkan karena rendahnya kesadaran para pedagang untuk membayar kewajibannya. Padahal itu dia harus 5%, 30, baru 1,9 M sampai keadaan September kemarin. Kendalanya apa itu, Pak? Alhamdulillah sekarang itu lebih bagus dari tahun-tahun yang masih mending. Ya, 3 tahun yang lalu itu tidak pernah mencapai 20% di Perindak ini. Itu, sehingga sekarang kami coba mengenjot sedikit demi sedikit. Selain menggencarkan sosialisasi, Pemda juga berjanji menggenjot pendapatan retribusi pasar dengan mengoptimalkan tagihan melalui juru pungut, agar capaian retribusi pasar dapat memenuhi target pada tahun ini. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.